Halo Sobat CS, balik lagi sama admin di channel Cerita Seru. Pada video kali ini, admin akan membawakan manhwa terbaru berjudul Hantu di Nanting, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Dan bila banyak dari kalian yang suka dengan ceritanya, akan Mimin lanjutkan sampai mantul. Oke, tanpa basa-basi lagi kita gas ke videonya. Manhwa Ghost in Nanting menceritakan tentang seorang mahasiswa bernama Go Ying yang kebetulan tinggal di sebuah hotel di kota tua dengan banyak misteri, dan tiba-tiba dia harus terjebak dalam konflik bencana dari ratusan tahun yang lalu, dan untuk pertama kalinya, kebenaran dunia akan terungkap di matanya. Pada awal scene kita diperlihatkan dengan pemuda yang sedang melakukan pendaftaran mahasiswa baru di Akademi Seni Rupa Guangzhou. Namun dia harus kecewa, ternyata pendaftarannya itu besok. Pemuda itu menanyakan kepada seseorang yang bertugas, bisakah dia mendapatkan kamar asrama terlebih dahulu. Tanpa melihat ke wajah pemuda di depannya, orang itu berkata, tidak, tunggulah besok. Terpaksa pemuda itu pun harus menginap di hotel dan bertanya, di mana hotel terdekat di sini. Orang itu pun menunjuk ke suatu tempat. Pemuda itu pun pergi ke tempat yang ditujukan oleh orang itu, dan melihat gapura nama dari daerah itu. Dia lalu mulai berjalan memasuki daerah itu untuk mencari sebuah penginapan. Dan akhirnya kita ketahui nama pemuda itu adalah Go Ying, yang akan menjadi MC kita pada manhwa kali ini. Kita panggilnya, biar enak, Mas Ying. Oke guys, lanjut. Mas Ying terus berjalan sambil melihat-lihat tempat-tempat di Nanting. Tapi BTW, kenapa itu ada foto Stephen Chow guys? Pada akhirnya, Mas Ying mendapati jalan yang semakin buruk, serta gang yang lama-kelamaan semakin menyempit. Dan di gang itu, Mas Ying melihat sebuah kuil yang sudah jarang sekali dijumpai di masa itu. Oh walah, admin lupa memberitahu kalian guys, latar waktu manhwa ini pada tahun 2018. Oke lanjut. Mas Ying yang penasaran, lalu dia berhenti untuk melihat kuil yang sangat jarang itu. Tapi tiba-tiba, sebuah suara keluar dari dalam kuil yang sedang dia lihat. Mas Ying tentulah tambah penasaran. Dia pun semakin dekat ke depan kuil itu. Setelah melihat lebih dekat, dia melihat sepasang bola mata dalam kuil, yang tentu saja membuatnya semakin panik. Si Oyen lalu keluar dari dalam kuil itu. Wah kucing orel, kau hampir menakutiku. Bolehkah aku menyentuhmu? Ya Tuhan, kenapa kamu sangat lucu, ucap dari Mas Ying. Namun, dia kembali mendengar bunyi lonceng di telinganya. Tentulah dia tersentak kaget. Dan saat dia tersadar, tiba-tiba saja, kucing Oyen dan kuil yang berada di depannya, lenyap hilang tiada bekas. Malahan, Mas Ying menemukan sebuah hotel bernama Dinasti Kim. Tentulah heran Mas Ying, bagaimana bisa ada sebuah hotel di gang sempit seperti ini. Karena Mas Ying ini orangnya penasaran, dia pun coba untuk menengok ke dalam hotel itu. Tapi setelahnya, keluarlah sosok yang sedang menuruni tangga. Melihat itu, tentulah Mas Ying langsung merinding ketakutan. Sosok itu pun mulai mendekat, dan matanya menyala merah, disertai dengan kertas-kertas putih di sekelilingnya. Melihat Mas Ying, sosok itu mulai tersenyum dengan mengerikan. Ditambah dengan datangnya burung gagak, yang semakin membuat suasana menjadi tambah mencekam untuk Mas Ying. Hotel itu seketika berubah menjadi warna merah darah, yang membuat seluruh keringat keluar dari wajah Mas Ying. Mas Ying hanya bisa bergumam agar sosok itu tidak mendekat. Namun apa yang terjadi, kertas-kertas itu hanyalah sebuah voucher untuk memenangkan hadiah. Dan sosok itu merupakan kakek botak penjaga hotel tersebut. Dan Toy Bapaks itu kini sudah berdiri di samping Mas Ying, yang melamun karena ketakutan. Halunya tingkat dewa ini MC kita guys. Kemudian si kakek memegang koper milik Mas Ying dan memintanya untuk segera masuk. Tanpa banyak basa-basi, si kakek langsung berlari membawa koper milik Mas Ying yang masih terdiam. Tentu saja Mas Ying tidak terima barang-barangnya dibawa dan langsung mengejar si kakek. Namun Mas Ying merasakan ada sesuatu yang aneh pada hotel ini pada saat dia melangkahkan kakinya pertama kali. Tetapi Mas Ying lebih memilih mengabaikannya dan melanjutkan untuk mengejar si kakek. Si kakek yang terus berlari, dia sambil menjelaskan kepada Mas Ying tentang hotel itu. Pada akhirnya, mereka telah sampai di kamar nomor 404. Si kakek pun berkata ini tempat tinggalmu. Karena Mas Ying gak ada niatan buat tinggal di sana,
tentu saja kesal. Tempat tinggal katamu, kamu yang memaksaku untuk ke sini dengan membawa koperku, dan aku datang untuk mengambilnya, lalu pergi. Namun melihat Masin yang akan pergi, si kakak memasang wajah mengerikannya lagi. Dia lalu berkata, "Hei, anak muda, kau seorang mahasiswa baru di perguruan tinggi seni rupa itu kan?" Sontak mendengar itu kagetlah Masin, soalnya kan dia tidak memberitahu siapapun sejak di sini, kecuali petugas yang di kampus di awal Sin yang tahu identitasnya. Dia pun berbalik dan menanyakan, bagaimana si kakek bisa tahu. Si kakek pun menjawab sambil memalingkan pandangannya. "Aku benci mengakuinya, tapi itu karena watakmu. Pertama, pakaian cukup modis, pemilihan warna yang sederhana, namun pas, menonjolkan dan menguraikan kesederhanaanmu, sifat halus, rasanya seperti aku sedang melihat lukisan yang digambar oleh Robert Riemann. Berikutnya, celanamu, membawa kualitas hampir kaku tapi lembut, seperti yin dan yang, bercampur samar-samar, seperti bulan dan matahari datang bersama-sama, pantas disebut mahakarya lanskap oleh Sang Dakian. Terakhir, sepatu klasikmu yang mewah, namun sederhana. Mereka terlihat kasar, sederhana, tetapi mulus dan halus, ada bintang-bintang mengkilap di sepatumu. Apa yang aku katakan benar, sekilas aku tahu, kau adalah siswa seni rupa yang tampan." Mendengar penjelasan dan kata-kata manis si kakak, tentulah terkagum Masin. Dan si kakek padahal balik badan sambil baca buku. Kemudian si kakak membuka korden jendela kamar untuk menunjukkan pemandangan yang sangat indah kepada Masin. Terlihatlah di balik jendela suasana sore senja yang sangat memanjakan mata. Sampai-sampai Masin saja terpukau melihat itu, apalagi tetangga. Lalu si kakak memegang pundak Masin dan berkata, "Karena ini hari libur akan aku kasih diskon 20%. Masin yang seperti terhipnotis berkata, "Tunggu, kau tidak bisa menjadi bos di hotel ini kan?" Sambil menghitung-hitung si kakek menjawab, "Aku adalah bos dari hotel Dynasty King ini. Panggil saja aku Paman Guan, diskon 20%. Tapi aku tidak mengatakan kalau aku akan tinggal di sini." "Bagaimana kalau diskon 30%?" ucap Paman Guan memaksa. Namun Masin kaget, tidak mau tinggal. Di tengah perdebatan mereka, Masin kembali mendengar suara lonceng di telinganya. Masin lalu terfokus pada sebuah gambar yang terpajang di dinding. Paman Guan pun menjelaskan, kalau itu adalah lukisan antik yang sudah tergantung di sana sejak dia kecil. Karena lukisan itu memiliki wajah yang dicoret-coret dan sedikit menyeramkan, Masin meminta Paman Guan untuk melepaskan lukisan itu. Tapi dengan serius Paman Guan berkata, "Tidak, ini adalah pusaka keluarga, jadi." Sebelum selesai menjelaskan, Masin memotong, "Baiklah, aku akan pergi." Tentulah jiwa marketing Paman Guan melejit naik, dia langsung melepaskan lukisan itu. Tapi dia sangat panik, tak kalah melihat sebuah pesan di balik lukisan itu. Ya tentu saja membuat Masin penasaran, ternyata itu cuma tulisan peringatan jangan dilepas, udah gitu doang. Tentulah Masin langsung memasang wajah konyolnya yang selalu berhasil dibodoh-bodohin oleh si kakek tua bangka ini. Tapi Masin terfokus pada lubang di balik lukisan sebelumnya. Dan di saat mereka melihat ke dalam lubang itu bersama-sama, alangkah terkejutnya mereka melihat wanita yang sedang mandi di dalam bathtub. Berdirilah semua rambut dan otong mereka tentunya melihat pemandangan surga dunia itu. Tapi Paman Guan mengatakan sebuah fakta, bahwa seharusnya ada lorong di balik tembok ini, dan wanita itu yang bernama Hua, dia berada di lantai 5, dan sedangkan kita di lantai 4. Tentulah terkejut Masin mendengar itu. Paman Guan yang merasa tidak percaya mereka bisa melihat ke lantai 5. Dia langsung memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Tentulah konyol tindakan Paman Guan. Tapi setelah Paman Guan menarik tangannya keluar, apa yang didapatkan oleh Paman Guan adalah, ia tidak perlu admin jelaskan lebih detail. Bisa kalian lihat sendiri, oke? Dan setelah itu Paman Guan langsung berlari ke kamar Hua di lantai atas. Diikuti dengan Masin yang juga penasaran, entah penasaran sama apa yang terjadi, atau penasaran sama Mbah Hua yang lagi mandi, admin tidak tahu. Setelah sampai di kamar Hua, mereka tidak mendapati Hua di dalam. Ini dua orang laki-laki, main masuk-masuk aja perasaan, "Assalamualaikum dulu, bisa kali." Paman Guan langsung mendekat ke lubang di mana dia mendapatkan pusaka itu. Tapi alangkah terkejutnya Paman Guan, tak kalah melihat tangan yang muncul, dan mengenakan cincin yang sama seperti tangannya, mengambil pusaka yang telah dia dapatkan.
Tentulah merinding seluruh tubuh Paman Guan. Tapi mereka dikejutkan dengan suara seorang wanita. Itu adalah Hua yang sudah berada di belakang mereka dan mengatakan apa yang sedang mereka lakukan di kamarnya. Namun Xin berpindah ke kamar milik Mas Xin kembali. Tentulah bertanya-tanya Mas Xin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah serius Paman Guan berkata, sambil memeluk Mas Xin, Paman Guan menjelaskan panjang lebar yang tentu saja membuat Mas Xin merasa risih. Dia pun tahu maksud dari tindakan Paman Guan, lalu dia menyerah dan berkata, hentikan kumohon, aku akan menetap di sini. Tentu sumringah langsung Paman Guan, dia langsung memberikan kunci kamar kepada Mas Ying, dan langsung keluar sambil memasang stiker-stiker andalannya yang tentu membuat Mas Ying kesal. Akhirnya ketenangan Mas Ying dapatkan setelah Paman Guan pergi. Mas Ying berencana untuk menginap semalam dan akan mendaftar besok. Namun pada saat dia sedang melihat keluar jendela, Mas Ying kembali mendengar suara aneh. Ternyata itu suara perutnya yang merasa lapar. Mas Ying pun akan pergi keluar untuk mencari makan dan mulai menuruni tangga. Tapi tanpa disadari oleh Mas Ying, ada seseorang yang mengawasi gerak-geriknya. Itu adalah Hua yang menatap Mas Ying dengan mengerikan. Kemudian Mas Ying yang telah sampai di lantai dasar bertemu kembali dengan Paman Guan dan berkata akan pergi untuk mencari makan. Namun Paman Guan memperingatkan Mas Ying agar kembali sebelum jam 12 malam. Tentulah Mas Ying penasaran dan menanyakan alasannya pada Paman Guan. Dengan serius Paman Guan berkata, karena aku tidur jam 11, aku akan tutup pintunya dan kau akan terkunci di luar. Tentulah mendengar alasan itu, membuat wajah Mas Ying kembali merasa konyol, terus-terusan dibodoh-bodohin. Tapi saat itu, bertepatan dengan tanggal 25 di mana merupakan perayaan festival hantu dan merupakan hal tabu untuk orang keluar di tengah malam. Xin pun memperlihatkan Mas Ying yang menikmati makan malamnya sampai-sampai dia mencoba begitu banyak menu. Setelah merasa kenyang, tidak terasa malam itu sudah larut dan Mas Ying memutuskan untuk kembali ke hotel. Tapi gang menuju hotel itu terasa sangat mengerikan. Bertepatan dengan waktu yang menunjukkan jam 12 malam dan tepat di tanggal 25 festival hantu. Mas Ying mulai merasakan kejadian aneh di mana tubuhnya mulai merasa merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tiba-tiba saja muncullah sebuah cahaya hijau yang berderet di sepanjang gang yang sangat gelap itu. Tentulah merasa heran dan ketakutan Mas Ying dengan kejadian itu, mulai bercucuran pula keringat membasahi wajahnya. Dan pada saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Ada dua sosok yang bergerak dengan sangat cepat ke arahnya. Tentulah membuat Mas Ying tambah merinding sampai ujung jembit. Dia langsung lari secepat mungkin kayak orang lagi nahan berat untuk menghindari sosok menakutkan itu. Dan kini sosok itu sudah berada tepat di belakang Mas Ying. Mas Ying hanya memohon agar sosok itu jangan mendekatinya. Ternyata itu cuma dua brodi yang lagi balap lari ya guys. Dua brodi itu pun berteriak kepada Mas Ying, Wakanda Forever. Anjay Wakanda Forever gak tuh? Tentulah kesal Mas Ying udah dibikin takut iya kan? Sialan, kupikir aku bertemu dengan. Sebelum perkataan itu selesai, Mas Ying kembali mendengar suara aneh di belakangnya. Dia mendengar suara lonceng kembali. Secara spontan dia pun menoleh ke belakang dan melihat sosok mengerikan melayang dengan membawa lentera di tangannya. Kali ini Mas Ying seakan-akan memakai item Winter Trance yang langsung nge-freeze dan bertanya-tanya apakah itu. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Bila kalian suka ceritanya dan kepengen dilanjutin, bisa kalian komen dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Oke, sampai jumpa.